Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Belajar dari rumah? Iya dong, harus semangat ya. Kan sebentar lagi mau masuk ke SD. Jadi tetap semangat kalau ada disuruh belajar sama mama papa, oke? Ya, minggu ini kita masuk ke tema yang baru. Temanya itu adalah alam semesta. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu bagi setiap kami. Sampai saat ini Tuhan menjagai kami dengan sempurna. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap pelajaran yang kami ajar, yang kami dengar dan dari guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, coba alam semesta itu apa sih, teacher? Iya, alam semesta itu adalah tentang isi yang ada di alam semesta kita ini, baik berupa bentuk, berupa tempat, berupa apa lagi ya? Kita lihat. Teacher pertama akan menunjukkan benda-benda langit. Berarti yang ada di langit. Lihat apa saja ya. Nah, tuh ada matahari. Tuh, mataharinya lagi bersinar sangat cerah sekali. Mataharinya panas. Ya. Nah, apa gunanya matahari, teacher? Matahari gunanya banyak sekali. Yang pertama adalah untuk menerangi kita pada siang hari. Ya kan? Kalau siang-siang kita ngidupi lampu enggak? Enggak, karena terang, ada matahari. Ada lagi gunanya. Gunanya itu seperti ini. Kalau mama menyuci pakaian, habis mencuci pakaian dijemur. Nah, matahari itu gunanya untuk apa? Mengeringkan pakaian yang dijemur mama. Terus gunanya matahari ada juga untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti kita, manusia, binatang, hewan-hewan ya, dan tumbuh-tumbuhan. Matahari juga mengandung vitamin D untuk tulang. Jadi bagus untuk kesehatan kita ya. Nah, tapi mataharinya itu ada jam-jamnya bagus untuk manusia. Kalau siang-siang terlalu panas, nah itu bisa bikin kita pusing. Jadi kita harus di rumah atau memakai payung supaya terhindar dari sinar matahari siang-siang ya. Oke, lanjutnya. Nah, benda langit yang selanjutnya ada bulan. Bulan dan bintang. Bulan penuh dan bulan setengah atau bulan sabit, full moon. Oke. Dan selanjutnya ada bintang. Wah, ini enggak terlalu kelihatan ya, bintang. Oke. Apa gunanya bulan dan bintang, teacher? Ada juga loh untuk menerangi langit pada malam hari. Tuh, bintang juga untuk keindahan. Kalau kita lihat ke atas malam-malam tuh ada yang kedap-kedip ya. Jadi indah. Oke. Selanjutnya, nah selain awan ada juga pelangi. Pelangi ini akan muncul pada saat selesai hujan. Hujannya itu kalau hujannya terus menerus, misalnya kemarin hujan, hari ini hujan,
terus berhenti. Nah, pelanginya muncul. Oke, pelangi itu ada 7 warnanya. Teacher mau kasih tahu, kita singkat jadi Mejiku Hibiniu. Itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila seperti kebiru-biruan ya, ungu. Jadi itu adalah 7 warna dari pelangi. Tadi apa? Mejiku hibiniu. Nah, itu yang cara gampang supaya anak-anak ingat warna-warna pelangi. Misalnya mau menggambar pelangi. Oh iya, teacher bilang Mejiku hibiniu. Berarti merah, jingga. Oke, ya. Oke. Penting juga untuk dihafal ya, Nak ya. Oke, selanjutnya apalagi benda langitnya? Ada nggak ya? Haha, ini adalah planet. Yang ini ya, yang planet, yang bulat-bulat ini. Ada 8 planet kita. Yang ini matahari. Nah, yang pertama dekat matahari adalah Merkurius. Yang kedua Venus. Yang ketiga Bumi. Yang keempat Mars. Yang kelima Jupiter. Yang keenam Saturnus. Yang ketujuh Uranus. Yang kedelapan Neptunus. Nah, kita tinggal di planet yang namanya Bumi, Earth ya. Bumi. Disinilah kita tinggal, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan tinggal. Di planet yang lain tidak ada manusia yang hidup di dalamnya. Oke, planet yang paling besar adalah Jupiter. Planet yang mempunyai ini namanya cincin. Yang mempunyai cincin hanya satu, yaitu planet Saturnus. Oke. Selanjutnya. Nah, alam semesta juga mengandung angin atau udara. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya kalau angin itu ada. Contohnya nih, daun-daun pohon ini tuh tertiup jadi mereng kan? Itu karena ada angin, anginnya kencang. Oke, angin juga bisa kita dapatkan dari kipas. Nah, kalau kipasnya berputar kita bisa merasakan kesejukan. Nah, itu gunanya udara sama angin. Kita bisa merasa sejuk. Kalau nggak ada udara, angin, ya nggak bisa. Bisa nggak kita bernapas? Enggak. Jadi udara itu adalah untuk kita bernafas. Yang kita hirup itu adalah udara. Oke. Selanjutnya, apalagi isi alam semesta ini? Tuh, air. Ya, air. Tuh ada air terjun. Nah, ada air hujan juga. Ya, air hujan. Oke. Nah, ada api. Api ya, oke. Api itu bisa didapat dari ini nih. Tuh korek atau mancis ya. Kita dapatkan ngidupin ikan lilin. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi alam semesta juga isinya ada laut, pantai, danau, sungai. Nah, keempatnya ini
ada airnya, mengandung air. Oke. Ya. Alam semesta apalagi isinya ya? Ada apa tadi? Ada laut, pantai, danau, sungai, apalagi? Nah, ada yang namanya gurun, padang gurun. Padang gurun ini sangat panas. Makanya tumbuh-tumbuhan gak bisa lama-lama hidup. Langsung tuh kering, mati. Oh iya, ada satu tanaman yang bisa tumbuh di padang gurun. Namanya kaktus. Kalau mama ada menanam kaktus di rumah, anak-anak pasti tahu. Dia bisa tumbuh di padang gurun yang banyak durinya. Oke. Ada lagi apa yang di alam semesta selain tadi? Ini dia kutub. Kalau tadi di padang gurun panas, nah di kutub ini sangat dingin sekali. Karena semuanya ini adalah es. Kita pasti tidak bisa tahan tinggal di sana. Dingin sekali. Kita pegang es batu aja lama-lama nggak bisa. Apalagi di sini. Kita bisa mati kalau kita lama-lama tinggal di sini kedinginan. Tapi ada loh makhluk hidup yang tinggal di sini. Namanya ini penguin. Dan ada satu lagi beruang kutub. Oke. Beruang kutub. Oh iya, tadi Teacher Eva lupa. Di padang gurun tadi juga ada binatang yang bisa hidup. Apa ya teacher? Oke. Seperti onta. Onta itu camel ya. Dia juga tahan tinggal di padang gurun. Oke, next. Nah, alam semesta juga isinya ada hutan. Hutan itu banyak pohon-pohonnya. Dan di dalam sini juga banyak tinggal binatang-binatang buas. Ada juga yang gak buas. Anak-anak masih ingat apa saja binatang buas? Apa binatang yang jinak atau tidak buas? Oke, isinya di sini. Apa gunanya hutan? Banyak. Ya, pohon-pohonnya ini memberikan kesejukan. Dan menyediakan kita oksigen untuk kita hirup. Selanjutnya teacher. Nah, kita masuk. Kalau tadi sudah isinya ya, ada pantai, ada apa lagi tadi nak? Laut, danau, sungai, ada kutub, ada padang gurun, ada hutan. Nah, sekarang kita masuk ke bencana alam. Bencana alam itu sesuatu yang tidak baik. Seperti apa ya bencana alam itu teacher? Coba lihat. Nih dia, banjir. Wah, banjir ini apa penyebabnya? Penyebabnya banjir ini adalah hujan yang terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Jadi terendamlah jalan-jalan itu. Ada juga penyebabnya kenapa? Kalau misalnya buang sampah sembarangan, aliran air tersumbat karena sampah. Akhirnya air tetap di situ, nggak bisa jalan-jalan dia, menyebabkan banjir. Ya, selanjutnya. Nah, kemarau. Kalau tadi banjir karena hujan yang terus-menerus. Sekarang kemarau karena hujan tidak pernah turun di tempat itu. Jadi sangat panas sekali. Akhirnya karena nggak pernah hujan, tanahnya nih tengok nih. Tuh retak-retak dia saking panasnya, nggak ada air.
Nah, ini orang-orangnya ngambil air ini mungkin ke sumber air yang ada di sekitar situ untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, nih panas sekali, kering jadinya tanahnya. Selanjutnya tadi ada hujan dan banjir dan kemarau. Sekarang ada kebakaran. Kebakaran ini ada juga penyebabnya karena tadi kayak kemarau tadi, saking panasnya daun-daun kering, tanahnya kering, akhirnya tanaman-tanamannya, daun-daun yang kering itu bisa terbakar, akhirnya hutannya terbakar nih ya. Nah, ada juga mungkin karena kesalahan manusia menghidupkan api, membakar sampah misalnya dekat dengan hutan yang banyak daun-daun kering. Wah, itu cepat banget langsung terbakar. Nah, anak-anak juga tidak boleh sembarangan main api. Nanti bisa terbakar tangannya. Oke. Selanjutnya. Oke, kalau tadi sudah bencana alam, sekarang cara memelihara alam. Teacher hanya beberapa saja menyampaikan di sini ya. Cara memelihara alam itu apa? Ya dimulai dari kita, anak-anak, teacher, papa mama ya. Ini membuang sampah pada tempatnya. Coba tadi teacher udah bilang kan, banjir itu selain karena hujan terus-menerus, dia bisa juga karena sampah sembarangan akhirnya membuat selokan mampet bertumpuk. Akhirnya air nggak bisa mengalir, membuat jadi banjir dan terendamlah rumah kita atau jalan. Makanya rajin-rajin buang sampah, dimulai dari kita, dari teacher, dari anak-anak, dari papa mama, ya. Kalau di rumah ada tong sampah, habis makan jajanan, makan bungkus-bungkus makanannya dibuang ke tempat sampah. Oke. Selanjutnya membersihkan lingkungan. Ya, seperti ini nih. Kalau dia sudah mulai mampet karena tanaman-tanaman banyak, dibuka supaya aliran mengalir. Dibersihkan. Nah, kalau di rumah bagaimana? Ya dibersihkan, nggak boleh kotor-kotor ya. Nyapu rumah, mainan diberesin, dibersihkan. Oke, membersihkan lingkungan salah satu menjaga alam. Oke, lagi. Nah, tidak merusak tanaman sekitar. Nih, kan bagus banget ya, indah. Nih, bunga-bunga ini tujuannya, fungsinya untuk memberi keindahan. Kalau dicopot, tanamannya rusak. Jadi taman ini tidak indah lagi. Di rumah juga tidak sembarangan mencabut bunga, merusak tanaman di rumah. Oke. Selanjutnya, tidak menebang pohon secara liar. Misalnya nih, semua dipotong, tengok ini sudah gundul. Jadi panas kan? Nggak ada daun-daunnya. Akhirnya panas. Nah, kalau hujan terus-menerus datang, bisa menyebabkan banjir juga ini. Kalau ada pohonnya banyak, hujan bisa tertahan. Kalau ini bisa menyebabkan banjir juga. Oke. Juga menyebabkan panas karena nggak ada pohon. Nah, tidak membuang bahan kimia ke sungai. Ini. Kenapa tidak boleh membuang bahan kimia ke sungai? Iyalah, nanti nih seperti apa itu ya, kalau bahan kimia kayak misalnya deterjen dibuang sembarangan ke sini ya. Nanti ikan-ikan di sungai ini bisa mati atau air di sungai ini bisa jadi kotor. Nanti airnya mengalir kemana-mana. Ikut teracun air yang mengalir itu. Oke? Nah, sampai situ teacher ada lagi sih sebenarnya boleh juga kita kalau udah menanam pohon supaya nanti udah besar pohonnya berguna untuk memberi perlindungan, memberi kesejukan. Oke? Nah, itu dulu pelajarannya anak-anak hari ini.
besok, bukan besok, tunggu tugas dari teacher ya. Oke, selamat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati.